Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai mitos-mitos seputar perceraian ya, yaitu ada 4 mitos ini yang biasanya masih dianggap selalu ada. Jadi mitos-mitos 4 mitos ini dianggap selalu terjadi ketika perceraian itu terjadi, padahal mitos-mitos ini hanya sebuah mitos, ini hanya anggapan saja dan sebenarnya ini anggapan yang salah. Jadi untuk 4 mitos ini apa saja yang sampai sekarang masih belum dipahami ya, yaitu yang pertama, mitos yang pertama yaitu mengenai perceraian itu selalu biayanya sangat mahal. Itu ya yang pertama. Padahal untuk biaya perceraian itu sudah ditentukan juga menurut peraturan yang ada, menurut peraturan Mahkamah Agung juga sudah ditentukan mengenai uang pinjar. Untuk uang pinjar di pengadilan, untuk uang perkara itu sudah ditentukan mengenai jaraknya ya. Jadi uang pinjar itu ditentukan berdasarkan jarak radius pemanggilan ya. Jadi pihak tergugat sama penggugatnya itu jarak radius dari pengadilan itu berapa kilometer. Biasanya di setiap website pengadilan itu juga sudah ditentukan ada radius golongan A, B, C, D gitu ya. Nanti juga sudah ditentukan, dan semakin jauh jarak rumah penggugat atau tergugatnya itu dari pengadilan, maka biaya uang pinjarnya akan semakin mahal juga. Namun untuk anggapan bahwa perceraian itu bisa menghabiskan puluhan juta, itu anggapannya salah, karena ketika perceraian itu diurus sendiri, saya pikir untuk biayanya juga sedikit, maksudnya tidak sampai puluhan juta juga, dan biayanya juga tidak terlalu mahal. Kalau perceraian dari luar negeri, misalnya penggugatnya ada di luar negeri gitu, bisa mahal karena perlu legalisasi di kedutaan besar juga, itu biayanya lumayan mahal juga. Namun ketika diurus sendiri dan para penggugatnya itu datang secara langsung juga, berkas-berkasnya juga dibuat secara mandiri, saya pikir untuk biaya perceraian itu ya hanya yang paling mahal hanya di uang pinjar saja, yang biasanya tidak sampai 1 juta. Setelah itu, setelah adanya putusan yang ingkrah, itu nanti biayanya sudah ditentukan oleh majelis hakim, dan kelebihan dari uang pinjar itu juga akan dikembalikan ke pihak penggugat. Jadi mitos mengenai perceraian itu sangat mahal itu adalah salah, karena sudah ditentukan dan sudah pasti ya, biayanya itu sudah ditentukan di websitenya pengadilan masing-masing, entah itu pengadilan agama atau pengadilan negeri. Itu mitos yang pertama. Selanjutnya yaitu mitos yang kedua, yaitu anggapan bahwa ketika pihak tergugat atau termohon itu tidak hadir, itu nanti perceraian akan lebih cepat, atau ketika diceraikan secara gaib itu prosesnya akan lebih cepat. Itu anggapan yang salah ya, karena untuk prosedur perceraian secara gaib, pihak tergugat itu tidak hadir atau pihak tergugat itu tidak diketahui posisinya sama sekali atau alamatnya sama sekali, itu malah sangat memakan waktu lama sekali, karena untuk panggilan itu diumumkan dan perlu bisa sampai 3 bulan ya. Untuk sidang pertamanya saja, untuk sidang perdananya saja bisa sampai memakan waktu, bisa sampai 3 bulan. Menunggu panggilan pertama itu bisa sampai 3 bulan. Walaupun nanti putusannya first take, hanya 3 kali sampai 4 kali sidang sudah adanya putusan majelis hakim, namun menunggu panggilan pertama dari gugatan yang dilayangkan pertama kali ini sudah memakan waktu sangat lama. Jadi anggapan mengenai ketika pihak tergugat atau cerai gaib itu akan lebih cepat, itu anggapan yang salah. Oke. Namun ketika alamat tergugat itu diketahui, namun memang pihak tergugat itu tidak mau hadir, itu memang akan lebih cepat karena putusannya first take. Namun ketika diceraikan secara gaib atau tidak tahu alamatnya sama sekali, tidak tahu keberadaannya sama sekali, itu yang malah membuat semakin lama prosesnya. Itu mitos yang kedua. Oke. Untuk mitos yang ketiga yaitu mengenai ketika istri itu diceraikan itu selalu mendapat nafkah dari seorang suami.
itu juga anggapannya salah, karena tidak semuanya istri yang sudah diceraikan oleh suami itu mendapatkan nafkah dari suami, karena untuk nafkah itu yang ditentukan oleh kompilasi hukum Islam dan undang-undang itu hanya nafkah iddah dan nafkah mut'ah saja. Jadi untuk nafkah setelah iddahnya selesai itu nggak ada tanggungan lagi, seorang suami harus memberikan nafkahnya kepada istri. Oke, jadi yang ditentukan di undang-undang hanya nafkah iddah dan nafkah mut'ah saja, sedangkan nafkah mut'ah hanya nafkah hadiah karena istri sudah ditalak oleh suami, dan nominalnya itu sewajarnya saja dan sudah ditentukan oleh majelis hakim. Biasanya ya sesuai dengan mahar mas kawin pertama kali melamar, atau pokoknya ya sesuai dengan kemampuan suami saja lah. Sedangkan untuk nafkah itu memang selalu diberikan kepada istri, namun itu bukan nafkah kepada istri, mantan istri, namun nafkah untuk anak yang sudah ditinggalkan, karena hubungan anak dengan seorang ayah itu walaupun ada perceraian masih tetap seorang anak dan orang tua. Jadi dalam sebuah putusan perceraian itu biasanya masih ada kewajiban untuk seorang ayah atau seorang suami itu memberikan nafkahnya untuk anaknya sampai dewasa atau sampai pernikahannya, biasanya seperti itu, dan ditentukan biasanya besarnya itu setiap bulannya, nominalnya sudah ditentukan dalam sebuah putusan perceraian. Sedangkan untuk istri itu hanya sampai nafkah iddah saja, yaitu selama 3 kali masa menstruasi, atau biasanya 90 hari atau sampai 100 hari, itu biasanya sudah ditentukan, biasanya 100.000 per hari, nominalnya bisa 5 juta atau 10 juta, itu saja untuk masa iddah. Oke, jadi untuk mitos mengenai nafkah ke mantan suami ke istri itu selalu diberikan itu salah. Jadi untuk nafkah yang selalu diberikan itu adalah nafkah untuk penghidupan anak, sedangkan untuk istri hanya berupa nafkah iddah sampai 3 kali masa menstruasi aja. Itu mitos yang ketiga. Dan untuk mitos terakhir yaitu mengenai anggapan hak asuh anak itu selalu jatuh ke ibu. Oke, itu masih anggapan, walaupun mayoritas memang anak yang belum muayyiz atau masih di bawah umur. Kalau di kompilasi hukum Islam itu ditentukan muayyiz itu di bawah 12 tahun, walaupun mayoritas itu diberikan hak asuhnya kepada seorang ibu ya, namun tidak menutup kemungkinan untuk hak asuh anak itu juga diberikan kepada seorang ayah, dengan alasan beberapa alasan juga ya, dengan beberapa pertimbangan majelis hakim juga. Misalnya untuk ibu berada di luar kota, atau ibunya sedang bekerjanya bisa sampai larut malam, atau tidak ada waktu untuk mengasuh anak sama sekali, atau ibunya selalu sibuk bekerja, dengan anggapan seperti itu, atau misalnya ibu ada gangguan jiwa, itu bisa sebagai alasan untuk anak di bawah umur itu hak asuhnya dan hak pemeliharaannya itu diberikan kepada seorang ayah. Jadi anggapan mengenai anak itu selalu jatuh kepada ibu itu tidak sepenuhnya benar. Oke, itu hanya mitos. Dan itu tadi sudah ada beberapa mitos, ada 4 mitos ya mengenai seputar perceraian, dan itu sudah dibetulkan juga ya. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.